2 sama main usernya kan nggak ada. Bisa nggak misalkan kita backup dari HP yang rusak tadi, boot 1, boot 2 sama main usernya untuk nanti kita isikan ke eMMC yang baru. Nah, rusaknya kenapa dulu? Butuh. Tapi bisa masuk download. Maksudnya kalau handphone rusak ini kita read bisa nggak dipakai gitu ya? Iya. Bisa nggak dipakai? Kayaknya sih bisa, tapi ya nanti jadinya butuh juga. Iya. Solusinya bagaimana? Soalnya kita nggak. Ya solusinya ya. Hah? Cancel. Filenya nggak ada juga. Filenya nggak ada juga. Ya, HP yang normal otomatis kan nggak punya. Iya, nggak ada solusi lain selain cari DAM yang benar atau cari file. Itu DAM-nya itu kan bisa untuk repair. Umpamanya kita nggak punya ganti eMMC, nggak punya DAM, ya kan? Nah, itu punyanya DAM file handphone yang bootloop, ya. Kalau kita nggak punya firmware yang untuk nge-flashnya, ya sama juga. Kalau misalnya firmware-nya ada, cuman boot 1 dan boot 2 itu kan nggak ada. Bisa. Maksudnya kan punya DAM. Punya DAM dari handphonenya, gitu ya berarti? Kalau maksudnya apa ya? Kalau download buat audit, file auditnya punya. Terus punya kasus bootloop. Handphone bootloop. Di flash itu masuk oke. Tapi masih bootloop. Tetap bootloop. Solusinya gimana? Ya, Solusinya gimana, Bro? Kayak mau ganti eMMC, tetapi file boot 1, 2 sama usernya tidak ada. Intinya apa? Apa ya? Intinya apa? Nah, masalahnya file repairnya juga nggak punya, jadi belum saya coba ganti. Tipe eMMC-nya apa? Nggak dilihat. Oh, nggak tak lihat itu. Kalau masih bisa nyala berarti file boot masih aman ya? Kalau masih nyala, file boot masih aman. Ya, maksudnya seperti itu. Ini di flash selesai, tapi masih saja bootloop. Iya, boleh coba ganti eMMC pakai backupan boot itu, ditambah dikombinasi pakai factor image. Bit sama file flashnya punya kan? Iya. Dimasukin kayak tadi tuh, dikombinasi, dicoba boleh juga sih. Berarti artinya file boot 1 dan boot 2 itu hanya cuma untuk bisa masuk download mode gitu ya? Iya. Begitu? Enggak? Boot 1, boot 2 dan user area User area. intinya pakai data file yang pakai data handphone yang rusak itu di eMMC yang baru, ya. Iya. Suspeknya kan eMMC-nya rusak. Iya. Kita coba ganti eMMC, nggak punya data yang tested, gitu kan? Iya. Nah, dari handphone yang rusak itu di backup, Iya. dimasukin ke eMMC yang bagus. Terus setelah di ekstensi boot 1, boot 2 dan backup tadi di-write lagi pakai factor image atau langsung dipasang itu, nanti kan jadi download mode, coba di flash lagi. Ya, kalau memang suspeknya benar dalam arti eMMC-nya rusak, berarti kan memang bisa. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Kesimpulannya barusan ini, karena handphonenya handphone aneh dan kebetulan masih bisa di backup minimal boot 1, boot 2, user area minimal sekitar 64 mega kalau bisa minimal, atau mungkin kalau bisa full user area. Backupnya ini dipindahkan ke eMMC yang normal, harusnya sesuai dengan kondisi aslinya, dan setelah itu di flash
harusnya sudah bisa nyala normal ya, kesimpulannya seperti itu. Ya, maju bro. Dari pojok sana ada yang mau tanya? Gini Bang Halim, Audio Vivobox ini kan kita teman-teman banyak pakai. Jadi kalau pas Bang Halim lagi nganggur, jadi disupport nanti gambar-gambar print out gitu Bang. Jadi kita enak kerjanya, tinggal nyari gitu. Iya. Contohnya Asus apa kayak. Iya kalau nganggur kan. Iya. Nah itu susahnya itu. Kalau lagi pas nganggur Bang Halim disupport isi-isi apa gambar-gambar print out gitu. Iya. Termasuk juga filenya gitu Bang. Nah itu. Ya. Ya. Terima kasih Bang Halim. Oke, sip. Intinya Pak Zaki ini request. Iya, request. Ya nanti inilah diusahakan. Ya, nanti Nah, diusahakan. nyari waktu luang intinya kan itu manajemen waktu gitu. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Siapa? Ya, enggak. Assalamualaikum. Mau tanya kan saya pernah info sebuah MTK, prosesor MTK. Volcano. Nah, sama-sama MTK 6572A. Kok BROM versinya itu berbeda? Itu kenapa ya Pak? Apanya yang beda? BROM version, BROM FL kalau di Volcano itu. Kalau sama Oppo kan sama-sama MTK 6572A. Tapi kok BROM-nya itu berbeda? DLL. Coba saya jawab aja. Oke. Sama handphonenya sama ya? Oh, beda handphone, tapi informasi yang didapatkan via lognya itu BROM version yang dipakainya kok bisa beda, yaitu BROM di sini yang dimaksud mungkin DADL yang dipakai. Mungkin Volcano pakai beberapa download agent. Enggak, dia tanya kenapa kok sama-sama pakai 6572, BROM yang dipakai oleh Volcano nggak sama, BROM versionnya nggak sama. Ya, alasan pertama yang bisa dijawab ya karena mungkin eMMC yang dipakai berbeda juga. Tahu BROM versinya beda dari mana? Tahu BROM version? Enggak tahu. Nah, yang itu lognya beda, yang BROM ini versinya yang beda. yang nggak jelas dari pertanyaannya. Mungkin errornya beda. BROM version gitu. Yang saya tahu kata BROM itu ada di file DLL handphone software yang untuk repair Flash tool, MTK, MTK ya. Flash tool. Flash tool atau flash tool lama sama-sama pakai BROM.dll. Itu BROM.dll ini file library yang dipakai untuk komunikasi dengan handphone, untuk komunikasi dengan chipsetnya. Jadi beda versi bisa jadi cuma beda revisi, enggak begitu. Beda juga nggak masalah. Kalau yang dimaksud BROM-nya BROM library itu. Iya, kalau pakai tool spesifik umpamanya Volcano, kayaknya sih kata-kata BROM ini mengacu pada itu versi, kayak ada software ya kan pakai ADB versinya berapa gitu, kayaknya gitu. Jadi kenapa beda ya nggak sama juga, sama atau beda nggak ada ininya, nggak ada pengaruhnya ya. Sekedar info aja untuk DA download agent di
bawaan asli SP Playstore ini dia berisi informasi-informasi mengenai list support, list apa nama istilahnya ini. Ada listnya EMMC yang disupport oleh DA tersebut. Jadi kemungkinan Volcano ini punya beberapa download agent yang mencoba desain untuk boot. Ya intinya Volcano punya beberapa DA lah di dalamnya situ. Ya. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum, Mufik dari Tasikmalaya. Pernah dapat kasus Mito, lupa versinya, lupa lagi. Coba di factory image di load scatter, yang muncul tuh H4G1 sama KMR. Kita pasang, nyala, terus beres kan, diambil user. Pas sudah diambil user, dia bilang awalnya memori RAM-nya itu 1 GB. Kan kalau misalkan 1 GB itu dari preloadernya apa emang dari MMC-nya? Kalau kita pakai KMKJS bisa keluar 1 GB apa enggak? Terus kalau misalkan partisi dari 4 GB, 8 GB kan udah bisa ya di UP. Kalau misalkan RAM bisa nggak? Jadi pas di load preloader keluar KMN1 sama KMN5U, KMN yang RAM-nya 512. Iya, betul. Ya tapi di GSM Arena dicek Mito itu versinya 1 GB, biotimer udah sama. Banyak. Pernah dapat komplain kayak gitu. Gimana sih? IC aslinya Pak. IC aslinya kalau nggak salah jadi akses. Nah, depannya Jadi AC udah 8G 1 GB. Jadi AC 1 Tapi kan GB. itu preloadernya pas di load scatter keluarnya ke H4G1 sama KMN5 gitu kan. KMN 5 ZN udah pasti 512. Iya makanya gitu. Tapi si user bilang 1 GB awalnya RAM-nya. Oke, terima kasih untuk kasus yang aneh. Jawab, Pak. Iya. Secara umum saya pastikan kalau menggunakan MMC seperti bawaannya pasti hasilnya akan seperti bawaannya. Kalau pakai MMC yang tidak sesuai dengan di list preloadernya atau tidak sesuai dengan asli bawaannya yang dicopot itu nggak ada yang bisa janji, karena yang di sini semua tidak ada yang ngerti kernel itu dalamnya apa aja. Ya. Next, ada yang lagi? Tambahan dikit. Tambahan. Bisa jadi gini, bisa jadi ada satu tipe handphone yang sama, yang satu RAM-nya 512, yang satu RAM-nya 1 GB, sama-sama ROM-nya 8 GB atau 4 GB mungkin, itu preloadernya pasti lain. Jadi kalau itu terjadi, ya benar, berarti file preloadernya yang dipakai nggak sama dengan aslinya gitu. Kemungkinan besar begitu. Oh iya, terus ada tambahan lagi, memperbesar RAM. Oh, memperbesar RAM belum ada. Bukan ya, kalau memang itu ada, maksudnya ada dua handphone. Kita ngomong ini ya, bukan kasus bukan karena saya sendiri juga belum pernah mendapatkan kasus itu. Tapi dari ceritanya ngakunya usernya RAM-nya awalnya 1 GB, setelah diganti MMC MMC 512 jadi 512, tapi preloadernya kan bukan preloader MMC yang lama, tapi preloader yang ada di komputer
Ya. Kalau itu terjadi berarti beda preloader. Build number itu ada di sistem, Pak, bukan di sistem. Artinya preloader ini dia yang mengelola dia yang mengelola data yang di user area, gitu. Jadi build number sama bukan jaminan, apalagi kalau kita ngomong handphone dengan brand yang ngawur gitu, bukan ngawur lah, nggak jelas ya. Maksudnya bukan barang branded yang bisa dipercaya gitu. Sama-sama handphone dengan board itu aja bisa beda revisi PCB, ya kan? Jadi nanti lagi kalau ada kasus seperti itu diusahakan di dump preloader yang aslinya, terus di write ke MMC yang baru. Jadi kalau masih belum jelas, coba dipastikannya seperti itu. Ya. Terus tadi ada pertanyaan memperbesar RAM. Kalau secara teori Pak Alim katanya tidak memungkinkan. Jadi katakanlah handphone yang aslinya RAM 512, asli 512, walaupun dikasih MMC atau MCP yang RAM-nya 1 GB, ya akan tetap jadi 512. Oke. Dengan alasan, monggo Pak. Tambahannya gini. Dulu waktu zaman baru-barunya handphone Android, saya pernah ngoprek handphone HD2, HTC HD2, waktu belum ada orang yang pakai Android. Jadi handphone HD2 ini aslinya Windows Mobile 65. Terus ada komunitas porting, dia bikin ada macam-macam. Jadi handphone ini bisa jalan Ubuntu, bisa jalan Linux Ubuntu, bisa jalan Android, sampai WP7 waktu itu. Jadi poinnya gini, pada saat proses porting itu yang paling penting, porting handphone itu building handphone untuk Android ya, itu kita ngompil kernel, dan di kernel ini ada definisi address RAM, jadi fix gitu loh. Kernel itu kalau dikompil untuk handphone yang aslinya RAM-nya 1 GB umpamanya, itu kalau dimasukin ke MMC yang RAM-nya lebih kecil dari itu, handphone nggak bisa nyala. Begitu juga sebaliknya, kalau kernelnya ini dikompil untuk handphone dengan RAM 512, mau dipasangin MMC dengan RAM 2 GB juga yang kedetek, yang kepake cuma 512. Jadi bedanya di kernel. Jadi kalau ada yang cerita bisa upgrade RAM, filenya sama, tolong kasih tahu saya, itu kasus menarik. Ya. Paham ya? Saya kasih gambaran sederhana saja. Sudah punya laptop semua, sudah punya komputer semua, cobalah install RAM 64 GB ke Windows 32 bit. Nggak bisa. 32 maksimal 2 GB. Itulah gambaran sederhananya. Beda lagi kalau diinstal 64 bit.
kalau mainboardnya support sampai 128 pun bisa diinstal 128 RAM-nya, ya kan? Paham ya? Jadi OS atau kernel lah yang menentukan besaran RAM yang seharusnya dipakai. Ya. Kernel ini, kernel yang dimaksud ini itu ada di dalam file boot sama recovery kalau di Android. Jadi di setiap handphone Android pasti ada file boot image dan recovery image. Biasanya file ini yang dihack atau dimodif untuk yang recovery jadi CWM atau TWRP dan lain-lain. Yang boot yang biasanya dimodif untuk nge-root. Di dalamnya itu ada kernel dan biasanya pada saat orang bikin solusi root pakai boot image itu kernelnya nggak diapa-apain. Jadi cuma nambahin file yang di RAM disk. Jadi di boot image ini isinya ada kernel, ada RAM disk. RAM disk ini berisi script-script yang bertugas untuk menyiapkan handphone supaya booting dengan benar. Jadi saat saya bilang kernel itu filenya ada di boot image atau recovery image. Jelas ya? Ya. Ada yang lain atau bagaimana? Atau kita Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya. Cocok. Ya oke. Kalau